Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang debit dan kredit, ya, pengertian penggunaan dan perbedaannya dalam akuntansi. Debit dan kredit adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia akuntansi keuangannya. Kalian akan bisa selalu menemukan, baik itu dalam laporan atau dalam buku tabungan yang biasa kita pakai. Debit diartikan sebagai penambahan uang dalam tabungan atau rekening dan juga bisa diartikan sebagai pertambahan transaksi. Sedangkan kredit diartikan sebagai pengeluaran uang saat bertransaksi. Namun istilah kredit lebih dikenal sebagai penyedia uang atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan nasabahnya, kredit motor, kredit rumah dan lain sebagainya, dan diharuskan melunasi pada jangka waktu tertentu. Itu sekilas tentang debit dan kredit. Tapi kita lanjutkan, jangan dulu berpikiran debit seperti itu dan kredit seperti itu. Kita lanjutkan ya. Debit maupun kredit tidak bisa hanya diartikan sebagai pertambahan atau berkurangnya uang dalam tabungan ya. Karena untuk kepentingan laporan keuangan perusahaan maksud saya, debit serta kredit tidak sesederhana itu. Untuk lebih memahami, kita simak ya ulasan berikut ini. Kita teruskan. Pengertian debit dan kredit ya. Dalam dunia akuntansi, debit serta kredit adalah salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan maksud saya satu sama lain. Keduanya selalu saling beriringan ya, berhubungan dan melengkapi. Setiap ada transaksi, maka dua hal tersebut selalu berdampingan ini akan muncul, tidak dapat dipisahkan dan pasti ada. Pertama, agar lebih mengenal, mari kita pahami dulu dengan baik pengertian dari debit dan kredit itu sendiri. Umumnya bagi mayoritas orang yang masih awam, banyak yang memiliki pengertian di mana kredit adalah sebuah pengurangan, sementara debit adalah penambahan. Memang tidak salah pemikiran yang sangat sederhana itu. Namun ada pengertian yang lebih tepat, terutama di dunia akuntansi. Ya, debit sebagai permulaan akan dibahas sedikit dari atas asal kata debit ya. Debit berasal dari kata debere, itu yang bahasa Latin ya, artinya pencatatan akuntansi di mana aset dan biaya mengalami peningkatan. Debit biasanya berada di sebelah kiri dan penambahan aset bisa berupa penambahan uang, alat hingga yang tidak terwujud secara langsung seperti sewa ataupun piutang ya. Kredit. Istilah kredit sendiri merupakan pencatatan akuntansi untuk akun hutang dan ekuitas yang mengalami peningkatan. Kredit biasanya terletak di sebelah kanan ya, dan memiliki nama Latin credere. Jika aset maupun beban berada di posisi kredit, maka artinya pengurangan nilai dari akun tersebut. Begitupun sebaliknya, jika akun hutang, akumulasi dan ekuitas berada di posisi debit, maka artinya kedua jenis akun ini mengalami penurunan nilai. Tak hanya akun ekuitas maupun hutang saja yang bertambah jika dalam posisi kredit, namun juga laba dan penjualan ya dalam posisi kredit. Jadi membedakan debit dan kredit dalam akuntansi, setiap kali transaksi akuntansi dibuat setidaknya dua akun yang selalu berpengaruh. Akun tersebut adalah entry debit dicatat pada satu akun dan entry kredit dicatat terhadap akun lainnya. Tidak ada batas jumlah akun yang terlibat dalam transaksi, namun minimum tidak kurang dari dua akun ya. Total dari debit dan kredit untuk setiap transaksi selalu sama satu sama lain, sehingga transaksi akuntansi selalu dikatakan dalam keadaan seimbang.
Jika suatu transaksi tidak seimbang, maka tidak mungkin kita membuat laporan keuangan. Ya, harus ada keluar, harus ada masuk, pemasukan, pengeluaran, dan lain sebagainya. Kita lihat contoh sebagai berikut ya. Kita lihat tampilkan di sini ada A itu aset, tambah B biaya atau beban, tambah PE itu pengembalian ekuitas, sama dengan L liabilitas, tambah E ekuitas, dan P pendapatan. Jadi A tambah B tambah PE sama dengan L tambah E tambah P. Ya, A-nya aset, B-nya biaya atau beban, PE-nya pengembalian ekuitas, L-nya liabilitas, E-nya ekuitas, P-nya pendapatan. Nah, debit ini harus dicatat, perlu dicatat ya. Debit selalu berada di sebelah kiri dan kredit selalu ada di sebelah kanan. Jadi debit biasanya disebut bagian kiri itu sebagai pengguna dana, bagian kanan kredit di sebelah kanan itu sumber dana. Ya, dengan demikian penggunaan debit dan kredit dalam format pencatatan transaksi dua kolom adalah yang paling penting dari semua kontrol atas akurasi akuntansi. Ya, seperti ini acuannya ya. Debit mengacu pada sisi kiri akun buku besar, sedangkan kredit berhubungan dengan sisi kanan akun buku besar. Dalam rekening pribadi penerimaan di debit sedangkan pemberian di kredit. Ya, kalau dalam buku bank ya, di buku tabungan. Jadi apapun yang masuk maka artinya masuk di debit dalam akun raca. Sementara apapun yang keluar maka artinya akan dikreditkan di dalamnya. Untuk laporan laba rugi, semua pengeluaran dan kerugian di debit. Namun, semua pendapatan dan keuntungan dikreditkan. Ya. Jadi peningkatan debit disebabkan oleh kenaikan cash, inventaris, pabrik dan mesin, tanah dan bangunan, pengeluaran seperti gaji, asuransi, pajak dividen, dan lain-lain. Kemudian peningkatan kredit disebabkan oleh kenaikan dana pemegang saham, ya, kenaikan dana pemegang saham, biaya keanggotaan, pendapatan sewa, return earning atau laba yang ditahan untuk ekspansi, untuk pengembangan, atau untuk dibagikan sebagai dividen, bisa juga hutang, dan lain-lain. Oke, dapat disimpulkan untuk perbedaan debit dan kredit itu seperti ini. Debit adalah pencatatan pengurangan nominal uang, sedangkan kredit adalah pencatatan penambahan nominal uang. Jadi transaksi debit dapat diartikan sebagai aktivitas menabung di bank, sedangkan kredit adalah aktivitas mengeluarkan uang di bank atau bisa juga meminjam uang di bank. Jadi ada pengertiannya, ada 3 pengertian ya. Juga debit merupakan pencatatan pembukuan tentang pengurangan deposito. Oke, kita lihat nih gambaran secara jelas cara menentukan debit dan kredit. Oke, simak baik-baik. Oke, di sebelah ini atau di sebelah sana? Oke, di sebelah sini ya. Kita lihat, kita buat tabel ini. Itu ada nama akun, di sana ada plus minus ya, kolom plus dan minus. Itu dimana kita bisa menempatkan debit dan kredit. Oke, harta dan aset. Jika hartanya itu plus, maka itu ada di debit. Harta atau aset min itu ada di kredit. Ya, masuk ke kredit. Jadi plusnya di debit, min di kredit. Utang plus penambahan utang itu ada di kredit. Pengurangan utang itu ada di debit. Oke. Modal itu penambahan modal masuk ke kredit. Dari manapun, dari pemegang saham, dari pinjaman
pinjaman bank, dan lain sebagainya. Itu masuk di kolom kredit. Pengurangan modal itu masuk ke kolom debit. Kemudian pendapatan. Pendapatan itu dari hasil usaha, ada dari keuntungan-keuntungan lain, atau dari store pemegang saham, atau dan lain sebagainya. Itu pendapatan. Kalau plus itu penambahan pendapatan, itu masuk kredit. Pengurangan masuk debit. Beban biaya dan expenses itu menambah, beban biaya bertambah, pengeluaran bertambah, ya, itu masuk ke debit. Ya, pengurangan biaya, beban, dan lain sebagainya itu masuk kredit. Jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Penggunaan debit dan kredit dalam akuntansi sangat penting. Makanya agar lebih memahami dan untuk memahami lebih baik lagi, di sini juga akan dibahas mengenai penggunaan dari debit maupun kredit menurut ilmu akuntansi. Di sini ada nama-nama masing-masing dan dari pengguna debit serta kredit dalam akuntansi, ya, seperti ini. Aset, kita harus tahu aset biar jangan salah menempatkan apakah itu di debit atau di kredit. Kalau asetnya bertambah, di mana, di kredit apa kredit. Jadi aset adalah istilah yang disebut dengan aset, merupakan harta berupa harta lancar dan harta tidak lancar. Harta lancar merupakan harta yang paling mudah dicairkan atau liquid, ya. Beberapa akun liquid dalam aset lancar, ya, diantaranya adalah kas atau setara dengan kas, piutang, sewa dibayar di muka, dan masih banyak lainnya. Untuk aset tidak lancar ialah mesin, kendaraan, peralatan kantor. Jadi ketika akun aset ini bertambah, maka posisinya akan berada di debit. Oke. Kemudian expenses. Tadi ada expenses, ya, di kolom debit tadi, ya, ada expenses atau beban atau biaya. Jadi diartikan sebagai pembelanjaan yang harus dilakukan agar bisnis terus berjalan. Untuk beban atau expenses ini juga ikut bertambah jika didebitkan dan berkurang jika dikreditkan. Oke. Kemudian liabilities dan ekuitas. Selanjutnya liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya ialah akun hutang dan ekuitas. Jadi liabilitas itu adalah hutang dan ekuitas. Sebagai contoh, perusahaan Anda telah melakukan pinjaman kepada pihak bank X misalnya sebesar 50 juta untuk modal usaha. Dari jumlah di atas diketahui bahwa kas bertambah sebesar 50 juta dari pinjaman bank. Hubungan debit dan kredit bisa diumpamakan dengan sebab akibat, ya, itu sebab akibat. Jadi modal usaha masuk, itu masuk ke kredit, dan beban, liabilitas itu masuk ke debit. Makanya ada kredit nanti ada debit, ada debit nanti ada kredit. Seperti itu, ya. Apa itu ekuitas? Sebagai istilah akuntansi, ekuitas dapat diartikan sebagai selisih nilai antara nilai aset dan nilai liabilitas. Dengan kata lain, ekuitas merupakan hak residual yang dimiliki atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan liabilitas. Aset merupakan suatu yang dimiliki, misalnya suatu perusahaan memiliki komputer, meja, dan lain-lain. Liability sendiri merupakan hutang yang harus dilunasi di masa depan atau layanan yang harus dilakukan di masa depan kepada pihak yang lain. Misalnya hutang perusahaan atau biaya perbaikan komputer yang harus dilakukan. Setelah liabilitas dibayarkan, maka nilai aset yang tersisa itu yang dikenal dengan ekuitas, ya. Jadi nilai dari ekuitas tidak selalu positif. Nilai dari ekuitas bisa menjadi negatif apabila nilai liabilitas lebih besar daripada nilai asetnya. Nilai ekuitas yang negatif biasa dikenal sebagai
istilah defisit. Oke. Kemudian istilah selanjutnya adalah akumulasi. Jadi terakhir yakni bagian dari aset tidak lancar yang bisa bertambah nilainya jika dikreditkan, yakni akumulasi. Akumulasi ini nantinya di neraca akan mengurangi nilainya dari aset tetap seperti kendaraan dan alat. Oke. Dengan mencatat akumulasi dari kendaraan maupun alat-alat, nantinya akan dengan mudah menilai apakah aset tersebut mengalami kerugian atau keuntungan saat dijual, ya. Jadi ada ada penurunan nilai aset, ya. Dalam sebuah transaksi debit maupun kredit memang tak terpisahkan, ya, tetap terpisahkan karena itu adalah hubungan tumbal balik. Mengerti kedua hal ini secara lebih dalam akan sangat membantu untuk melakukan pembukuan. Ini adalah dasar untuk membuat suatu jurnal. Jadi kita harus tahu seperti tabel yang tadi itu di mana kita tempatkan itu sebagai debit dan di mana kita tempatkan itu sebagai kredit. Oke. Ini adalah dasar untuk membuat sebuah jurnal. Jika sedang mengelola sebuah bisnis atau hanya sekedar untuk mengatur keuangan, pengetahuan semacam ini sangatlah penting. Itulah tentang debit dan kredit. Mudah-mudahan membantu Anda untuk memahaminya. Selamat melakukan bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.